Rumah Sea dibuat pusing dengan kedua putranya yang selalu bertanya kapan Dedi mereka akan pulang. Ditambah, Azril juga turut merengek. Bahkan, saat ini anak itu duduk di pojok kamar Sea seraya menahan air matanya. Jangan tanya lagi bagaimana Kai, sejak tadi ia sudah menangis keras seraya berguling-guling di lantai kamar. Kan Momi tadi udah bilang, Dedi pulangnya besok. Sabar, gak sampai seharian kok, ujar Sea seraya memijat pelan kepalanya. Momi bilang dali kemalen becok-becok telus, Kai sudah tunggu becok-becok lagi. Sudahlah itu, Dedi kali ikli balu hiks. Sea menganga tak percaya, kenapa malah putranya yang lebih berdrama darinya. Baru aja ngomong besoknya kemarin, kan Momi bilang lusa itu besok nah besoknya lagi. Ini baru besok satu, besok kedua baru Dedi pulang, terang Sea agar putranya lebih memahami. Taulah, Momi pembeli halapan palsu, ujar Kai seraya beranjak berdiri, lalu anak itu mendekat ke arah ranjang di mana ketiga adiknya tertidur. Sea masih memantau putranya, ia merasa was-was setiap kali melihat Kai berhenti menangis. Benar saja, secara mengejutkan Kai menepuk kaki baby Eros yang mana membuat bayi itu terkejut dan menangis. Oek! Oik! K3. Teriakan Sea membuat Kai berlari panik, ia bahkan sampai menabrak Daisy yang baru saja kembali dari luar. Lari begitu pasti ada aja yang dilakuin, gumam Daisy saat melihat cucunya berlari keluar rumah. Mendengar suara tangisan bayi, Sus Ajeng segera berlari kecil menuju kamar Sea. Ia langsung mengambil alih tugasnya menenangkan bayi majikannya itu. Maaf ya Sus, jadi terganggu istirahatnya, ujar Sea dengan tatapan tak enak. Pasalnya, Sus Ajeng dan para rekannya tengah istirahat jam makan siang. Tapi Kai malah berbuat ulah. Enggak papa Nona, baru aja selesai makan. De Eros sama saya saja, Nona makan dulu saja, ujar Sus Ajeng. Sea mengangguk, ia membiarkan Sus Ajeng menjaga baby Eros dan kedua saudaranya. Sebelum keluar, Sea lebih dulu menghampiri putra sulungnya itu. Ayo makan siang dulu, nanti abis ini kita telpon Dedi, bujuk Sea. Enggak mau, cicit Azril seraya menghapus air matanya. Seperti anak kecil seumurannya, Azril pun dapat merajuk. Azril, ayo dong. Momi juga kangen Dedi, enggak cuman Azril doang. Nanti abis makan kita telpon Dedi ya, bujuk kembali Sea. Melihat raut wajah sang Momi yang sudah memelas, Azril pun luluh. Anak itu beranjak berdiri, ia menghapus air matanya dengan lengan bajunya. Lalu, meraih tangan Sea yang terulur padanya. Sea tersenyum, untung saja putranya yang satu itu kalau menangis tidak seperti Kai. Setelah makan siang selesai, Sea menepati janjinya. Ia melakukan panggilan video agar putranya itu dapat melihat wajah sang Dedi. Kai belum kembali ke rumah, entah kemana anak itu main. Biasanya Kai main bersama anak-anak tetangga, jadi Sea tak pusing memikirkannya. Hai. Wajah Zain muncul di balik layar, melihat itu Azril langsung memasang raut wajah ingin menangis. Loh, Azril kenapa? Heran Zain. Kangen sama dadinya, dari tadi pagi merengut aja. Satunya lagi malah ngambek keluar rumah, tapi nanti lapar juga pulang, ujar Sea yang mana membuat Zain tersenyum. Besok Dedi pulang ya, Azril minta dibawain oleh-oleh apa Ham? Tanya Zain dengan lembut. Azril tak menjawab, anak itu masih menatap Zain dengan tatapan sendu seraya bersandar pada sang Momi. Sea tersenyum, ia mengusap kepala Azril dan menyisir lembut rambut anak itu dengan jari jemarinya. Waktu aku keluar kota, Azril gak sampai gini loh. Dadinya gak ada semalam aja langsung dicariin, aduh Sea yang mana membuat Zain tertawa. Dia kan anakku, ya jelas rindu dadinya. Iya kan Azril? Seru Zain dengan bangga. Gimana operasinya, lancar? Tanya Sea memutus pembicaraan awal. Lancar, tuh baru pada sadar. Si Ricky masih linglung. Dari tadi ngomongnya aneh,
ujar Zain yang mana membuat Sea heran. Aneh gimana? Tanya Sea. Nih, dengerin. Kamera tak terlihat jelas, bunyi langkah Zain pun terdengar oleh Sea dan Azril. Tak lama, keduanya mendengar suara Ricky yang sedang bergumam dan terkadang berteriak. Tadi loh, istriku. Mana? Tadi duitku sama dia sekoper, mana? Apanya? Istri apa uangnya? Suara Zain mengundang tawa Sea, ia baru mendengar orang yang sedang berhalusinasi setelah sadar dari biusnya. Duit, mana duit? Zain tertawa kencang. Ia kembali mengarahkan kameranya pada wajahnya. Dengarkan. Katanya efek bius, tapi bentar lagi paling sadar. Oh ya, Kai mana? Sementara itu, Kai sedang berada di depan salah satu rumah temannya. Ia tengah melihat para temannya yang saling menunjukkan ikan milik mereka. Kai yang tak memilikinya hanya bisa menatap dengan tatapan melongo. Kamu gak punya ikan cup 4 nanogram Kai? Tanya salah satu dari mereka. Kai ndak ada ikan, adanya kambing, sahut Kai dengan polosnya. Kamu tuh aneh, kambing kok dipelihara? Itu mah biasa buat mamaku masak kalau hajatan. Awas loh, kambingnya tiba-tiba dipakai buat masak omamu. Celetuk anak seusia Azril yang mana membuat Kai beranjak berdiri dengan kesal. Ndayah, kata oma kambing Kai itu kambing orang kaya. Bukan untuk dimacak. Cembalangan dacal. Desis Kai. Para temannya tertawa meledeknya, Kai dibuat semakin kesal. Namanya juga kambing. Ia pasti dimasak. Pelihara tuh ikan gini, bukan kambing. Hahaha. Ledek temannya. Kai yang merasa kesal pun berlari seraya menahan tangisnya. Ia bahkan meninggalkan sepedanya di sana dan memilih masuk ke dalam rumahnya. Melihat cucunya yang pulang dalam keadaan menangis seperti itu, membuat Daisy bertanya-tanya. Kai, kenapa? Tanya Daisy. Kai mau ikan. Kai mau ikan. Teriak Kai. Ikan? Tanya Daisy dengan heran. Hiks. Iya. Kai menangis, ia mengusap pipi gembulnya yang basah karena air mata. Oh, Bibi baru beli ikan di pasar tadi. Masih hidup, coba minta sama Bibi. Tapi, ikannya belum dimasak. Mendengar itu, Kai langsung menghentikan tangisnya. Ia segera berlari ke dapur dan meminta ikan yang Daisy maksudnya. Tak lama, Kai kembali dengan ikan di plastiknya. Melihat itu, Daisy heran. Semenjak di sini, anak itu lebih sering bermain dengan anak-anak lainnya daripada bermain di rumah bersama mainannya. Karena sudah mendapat ikan seperti teman-temannya, Kai langsung menghampiri para temannya yang masih saling bermain ikan. Melihat kedatangan Kai, mereka semua menoleh pada anak itu. Lihat nih, Kai juga ada ikan. Ayo main, ujar Kai yang mana membuat mereka menatap ikan yang Kai bawa itu. Hahaha, Kai itu ikan apa? Dengan polosnya, Kai menatap ikannya yang memang ukurannya jauh lebih besar daripada ikan milik temannya. Itu mah ikan yang biasa digoreng bundaku, hahaha. Ledek anak bertubuh gemuk. Nafas Kai terdengar memburu, Kai terlihat kesal. Lalu, Kai berbalik pergi. Ia memutuskan untuk pulang dan membawa ikannya. Beginilah kalau sang Dedi tak ada di rumah. Acara mainnya selalu berantakan. Melihat cucunya yang kembali pulang sambil menangis, Daisy dibuat terheran-heran. Kenapa nangis lagi? Kan udah bawa ikan, ujar Daisy dengan bingung. Kai melirik kesal, walau anak itu masih menangis. Hiks. Kalau Oma. Bukan ikan ini Hiks. Ikan yang ada bendelanya. Hiks. Dedi Hiks. Kai mau Dedi Hiks. Kai berlalu pergi, meninggalkan Daisy yang melongo tak percaya. Ada-ada aja ikan bawa bendera, gumam Daisy. Malam ini, ketiga bayinya tidur di kamar bayi bersama para susternya. Berjaga-jaga, kalau mereka bangun ketiga suster akan siap siaga. Jadi, Sea bisa menikmati waktu tidurnya malam ini. Suasana kamar sangat sunyi, bahkan lampu kamar pun mati.
Hanya ada lampu tidur remang-remang yang ada di kamarnya saat ini. Ceklek. Pintu kamar terbuka, bayangan seseorang terlihat dalam kegelapan. Ia kembali menutup pintunya dan meletakkan koper miliknya di sisi ranjang. Lalu, ia membuka jaketnya berikut kaosnya. Tanpa diduga, pria itu masuk ke dalam selimut Sea dan memeluk perut wanita yang tengah tertidur lelap itu. Merasa ada pergerakan di kasurnya, refleks Sea terbangun dari tidurnya. Wanita itu terlihat tegang saat merasa ada yang memeluk perutnya bahkan mengusapnya. Bahkan, Sea bisa merasakan nafas seseorang yang menderu panas di belakang lehernya. Tubuh Sea mendadak kaku untuk digerakkan, jantungnya pun berdegup sangat kencang. Namun, Sea mencium aroma seseorang yang sangat dirinya kenali. Dengan ragu, Sea pun memegang tangan itu dan merabanya. "Zain, kaukah itu?" Lirih Sea. "Kangen." Suara berat Zain membuat Sea menghela nafas lega. Wanita itu berbalik dan memukul bahu Zain dengan kuat. "Kamu buat aku takut," sentak Sea dengan kesal. Zain tersenyum, ia menatap Sea dengan tatapan lelah. Melihat itu, Sea mengangkat tangannya dan meraih wajah suaminya. Ia mengusap lembut mata pria yang terpejam sejenak menikmati elusan lembut sang istri. "Katanya pulang besok, kok malam udah sampai rumah?" tanya Sea dengan heran. "Aku kepikiran kamu sama anak-anak, jadi mama suruh aku pulang. Keadaan Ricky dan Jenna juga tidak ada masalah, jadi aku bisa kembali lebih cepat. Bisa aja aku kembali pagi. Tapi malam ini pasti aku tidak bisa tidur karena memikirkan kalian," terang Zain seraya kembali membuka matanya dan menatap istrinya itu dengan tatapan penuh cinta. "Gombalnya suamiku ini, ya sudah sini-sini peluk. Kemarin gak ada yang peluk, bisa tidur," ujar Sea yang kembali memeluk tubuh suaminya. "Gak bisa, aku gak tidur kalau gak ada kamu," rengek Zain. "Kasihan, tapi semalam aku telpon kok malah diangkat sama Mama Yah. Kata Mama, suamiku udah tidur dari tadi." Perkataan Sea membuat Zain tertawa kecil. "Maaf sayang, aku terlalu lelah kemarin selama perjalanan." Sea menggelengkan kepalanya pelan, ia sudah tahu suaminya ini sering berdrama seperti Kai. Zain terbangun dari tidurnya, pria itu tak sadar tidur telungkup. Selimut yang menutupi tubuhnya tersingkap hingga pinggang, membuat punggung lebarnya terlihat. Saat baru membuka mata, ia langsung melihat ke arah istrinya yang sedang menyusui baby Anya. "Anak-anak udah kesini?" tanya Zain dengan tatapan sayu. "Udah, tuh yang dua lagi ada di dalam box mereka. Lagi anteng, baru aja dimandiin sus," terang Sea. "Udah mandi? Memangnya ini jam berapa?" heran Zain. "11. Jawaban Sea membuat Zain langsung terduduk. "Jam 11. Pekik Zain dengan mata membulat sempurna. Baby Anya yang sedang menyusu pun tersentak kaget. Ia melepas sumber nutrisinya dan menatap sang momi dengan tatapan polosnya. Melihat itu, Sea langsung kembali mengarahkan nutrisinya pada bibir sang putri. "Kenapa gak bangunin aku?" tanya Zain dengan hela nafas pelan. Sea memutar bola matanya malas. "Udah aku bangunin berkali-kali, sampai mama masuk nganterin si kembar. Tapi kamu tidur kayak orang mati tahu gak? Cuman nafas aja gerak enggak." Zain terkekeh kecil, Maaf, aku terlalu lelah." Sea menggelengkan kepalanya, ia tahu jika suaminya sangat lelah. Makanya, ia membiarkan pria itu tidur untuk istirahat. Karena Zain baru bisa tidur saat jam 4:30 pagi tadi. Setelah keduanya mengobrol panjang lebar mengenai Ricky dan Jenna. "Mandi sana, abis itu tunggu Kai dan Azril pulang. Mereka belum tahu kalau kamu udah di rumah," pinta Sea. "Ya udah, aku mandi dulu." Sempat-sempatnya, Zain mencium pipi Sea sebelum beranjak ke kamar mandi. Melihat apa yang suaminya lakukan, Sea hanya menggelengkan kepalanya. Selesai mandi dan berpakaian, Zain langsung pergi menuju dapur untuk melihat apa saja yang sudah pembantu masak untuk makan siang. Jujur saja, perutnya sudah berbunyi sejak tadi.
Masak apa, Bi? Tanya Zain seraya mendekati wanita seumuran Daisy yang sedang sibuk dengan pekerjanya. Tumis brokoli tuan, katanya Nyonya lagi pengen tumis brokoli sama udang asam manis. Udang asam manisnya sudah siap, ujar pembantu itu seraya menunjuk masakannya yang telah selesai. Dengan senyuman lebar, Zain mengambil nasi. Pria itu tak akan menunggu keluarga kecilnya makan siang, karena perutnya sudah sangat lapar dan tak kuat lagi menahan. Dengan lahap, Zain memakan nasi dengan lauk udang asam manis seraya duduk di kursi dapur. Daisy baru saja masuk ke dapur, tadinya ia berniat mengecek apakah makan siang sudah siap atau belum. Namun, ia justru mendapati menantunya sedang asik makan di dapur. "Zain, kok makan di sini?" tanya Daisy seraya menghampirinya. "Gak apa-apa Ma, lapar banget," ujar Zain dengan tersenyum tipis. Daisy menggelengkan kepalanya, wanita itu pun tak lagi mengganggu Zain dan melanjutkan kegiatannya. Setelah makanannya habis, Zain kembali ke kamar. Ia melihat istrinya itu sedang sibuk dengan ponselnya. Seperti kebiasanya, Zain langsung duduk di sisi Sea dan memeluk perut wanita itu. "Zain, astaga. Bisa gak sih gak ngagetin?" tegur Sea dengan kesal. "Enggak bisa, kamu kalau kaget tambah cantik," ujar Zain dan mencium lembut pipi istrinya itu. Sea menggelengkan kepalanya, ia membiarkan Zain memeluknya dan bermanja-manja ria dengannya. Dibandingkan Sea, justru Zain yang selalu bermanja dengannya. Lain dengan Sea, jarang sekali wanita itu bermanja dengan suaminya kecuali Zain yang memulai dulu. Keadaan Ricky sama Jenna beneran udah membaik. "Aku gak enak sama keluarga Kanu, mereka masih di rumah sakit tapi kamu malah udah pulang," ujar Sea dengan cemas. "Orang mama yang suruh aku pulang kok. Masa mau aku tolak? Kamu kayaknya gak seneng banget aku pulang. Kenapa? Jangan-jangan kamu selingkuh ya? Sama Sia?" Plak. Sea memukul pelan bibir Zain yang mana membuat pria itu meringis. "Sakit ih. Selingkuh gimana kalau hari-hari di rumah belum sempat nyalon, belanja, healing, udah berburu selingkuhan aja," omel Sea. Ceklek. "MOMMY. Kai mau ja." Langkah Kai terhenti saat melihat sang Dedi ada di hadapannya. Melihat kehadiran Kai, Zain tersenyum tipis. "Ih, maci ciang bolong gini kok ada cetan?" cicit Kai yang mana membuat Zain melunturkan senyumnya. "Yi cuka dapur. Dedi sendiri dibilang setan, sembarangan," omel Zain dengan kesal. "Beneran Dedi yah?" tanya Kai dengan tatapan polosnya. "Beneran lah." Kai melangkah mendekat, ia menatap Zain dari dekat. Benar, dadinya telah kembali. Kai tersenyum lebar, anak itu segera memeluk sang Dedi. Zain langsung meraih tubuh gembul putranya itu dalam pangkuannya dan mencium pelipis Kai dengan lembut. "Buat masalah apalagi kemarin tanya Zain. "Nda loh, Kai nda buat masalah. Kai kan anak baik, pintaal, lajin menabung, nda kombuong. Iya kan Momi? Kai kemalin jadi anak baik kan?" ujar Kai meminta pembelaan sang Momi. Sea menggelengkan kepalanya, "Baik apanya? Kemarin teriak-teriak, nangis minta susu adek." Perkataan Sea membuat Kai meringis. "Kai, susu adek jangan diminum. Kai kan punya susu sendiri, minta seduh sama bibi. Lagian, susu adek kan hambar. Gak ada rasanya, susu Kai kan manis," ujar Zain yang mana membuat Kai mengerutkan keningnya dalam. "Kok Dedi tahu lacanya? Emang Dedi minum juga?" Pertanyaan Kai membuat Zain meneguk kasar ludahnya, ia melirik ke arah istrinya yang sudah menatap tajam ke arahnya. "Udahlah. Dedi mah udah minum langsung dari sum." Zain memekik sakit saat Sea mencubit paha pria itu dengan kencang. Apa? Kumul. Emang cucu ada cumulnya?" Saat Zain akan kembali membuka suaranya, ia mengurungkan niatnya saat melihat Azril berdiri di ambang pintu dengan tatapan lurus ke arahnya. Melihat itu, Zain tersenyum.
Ia melambaikan tangannya dan meminta Azril mendekat. "Kemarilah," pinta Zain. Dengan perlahan, Azril mulai melangkah mendekati dadinya itu. Sesampainya di hadapannya, tadinya Zain akan mengelus kepala Azril. Namun, kejadian tak terduga membuatnya dan juga Sea melongo tak percaya. Di mana, Azril menarik Kai dari pangkuan Zain dan langsung memeluk dadinya itu. "DIIHABAAANGG. Pekik Kai tak terima." "Gantian," sahut Azril dengan kesal. "Ekil." Kai merajuk, anak itu menjatuhkan dirinya di karpet kamar dan mulai berguling-guling. Sea sudah biasa melihat putranya yang satu itu merajuk selayaknya gangsing. "Udah sini, pangkunya sebelah-sebelahan aja," pinta Zain. Kai menurut. Ia beranjak berdiri dan berjalan mendekati Zain dengan air matanya yang mengalir. Zain menempatkan Azril di paha kanannya, sementara Kai di paha kirinya. Kedua anak itu akhirnya anteng dan tak saling bertengkar. Melihat itu, Sea tersenyum. Kedatangan Zain merubah semuanya, ia selalu menjadi pelengkap hal-hal yang aku impikan. Keluarga kecil yang aku impikan, diwujudkan olehnya, batin Sea dengan menatap lekat ke arah suaminya. Merasa ada yang menatapnya, Zain menoleh. Ia tersenyum dan merangkul bahu istrinya dengan lembut. Keluarga kecil itu terlihat sangat bahagia. Siapapun yang melihat kehidupan manis mereka, pasti akan iri. 6 bulan kemudian. "Eki, ini adekna singkilin dulu." Umur Kai saat ini sudah menginjak usia 5 tahun, pengucapan katanya semakin baik. Tapi tidak dengan huruf R, dia masih sulit mengatakannya. Pagi ini, Kai dibuat pusing dengan bayi berusia 6 bulan yang memeluk kakinya. Bayi itu seolah meminta Kai menggendongnya. Namun, Kai sudah terlambat sekolah dan tak punya waktu untuk bermain. Apalagi, Sea datang dengan bayi laki-laki yang ada di gendongannya, keduanya pun kompak menatap bayi perempuan yang sedang memeluk kaki Kai. "Anya, abangnya mau sekolah sayang. Lepasin dulu, ayo sini sama Momi," ujar Sea. Anya, bayi menggemaskan itu entah mengapa selalu ingin dekat dengan Kai. Bahkan, ia selalu menunggu Kai pulang sekolah seraya duduk di teras rumah. Padahal, Kai terang-terangan tidak mau didekati oleh adiknya itu. "KL!" teriak baby Anya seraya melepas pasifir dari mulutnya. "Nda sopan. Kai, abang. Mau dicubit bibirnya ya?" decak Kai. Sea menggelengkan kepalanya, ia keluar sebentar untuk menyerahkan baby Zidan pada susternya. Lalu, ia kembali ke kamar Kai untuk mengambil putrinya yang sedang mengganggu putranya. "Kai, nanti jangan jajan sembarangan. Minggu lalu baru sembuh loh," tegur Sea. "Iya Monmi, nda sembalangan. Udahlah, Kai mau sekolah." Kai meraih tasnya, ia lalu berjalan melewati sang Momi seraya mendengus kesal. "Kai!" teriak baby Anya dengan gemas. "Hi Kai, buang aja Momi adeknya. Nda sopan dia tuh," desis Kai dengan kesal. Kai lalu berjalan mendekati Sea, ia menarik pelan rok sang Momi dan menuntunnya keluar rumah. Sea bingung dengan apa yang putranya maksud, tetapi ia memilih mengikuti Kai yang menariknya. Setibanya di halaman rumah, Kai menghentikan langkahnya tepat di samping tempat sampah plastik. "Kai, ngapain?" bingung Sea. "Buang adeknya Momi, buang. Ganti yang baru nanti," ujar Kai yang mana membuat Sea melongo. "Iya jangan, nanti dimarah Dedi. Buatnya susah ini," tegur Sea. Kai ndak suka adek yang ini, masih ada 2. "Buang Momi Hicks. Ganggu Kai sekolah telus Hicks. Buang Hicks." Kai menarik baju baby Anya, membuat Sea refleks menunduk. Kai berusaha mendorong kepala baby Anya masuk ke dalam tempat sampah itu, tetapi Sea berusaha menahannya seraya tertawa kecil. Ia tahu putranya sedang kesal pada adiknya yang sering menjailinya itu. "Jangan Kai, kasihan adeknya kalau dibuang," ujar Sea dan menegakkan kembali tubuhnya, ia berusaha menjauhkan baby Anya dari Kai.
Baby Anya pun hanya menatap Kai dengan tatapan polosnya. Ia terlalu fokus menghisap pasifir hingga membuat pipi gembulnya bergerak naik turun. Apa lihat-lihat? Sewot Kai saat Baby Anya menatapnya. Anya kembali menarik pasifir yang ada di mulutnya, lalu ia menatap Kai dengan mata membulat sempurna. KA3. Heh. Dibilangnya NDA sopaan. Buang aja adeknya. Udahlah, aku pusing. Sudah cukup, gak mau nambah anak lagi, cicit Sea dengan tatapan memelas. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.